Ada budi, ada balas. Di suatu zaman, hiduplah seorang pria bernama Chester yang amat kaya, tapi dia juga terkenal amat pelit dan kikir sekali. Ia punya pembantu bernama Magda. Di masa mudanya, Chester adalah salah satu anak paling aktif di lingkungannya. Tapi saat ia jadi tua dan kaku, ia merasa amat sulit berjalan. Pembantunya menyarankan agar ia naik kuda. Akhirnya, Chester pergi sendiri ke pasar, di mana ia membeli seekor bagal seharga 7 keping uang emas. Kebetulan ada 3 pencuri yang berkeliaran di pasar, yang lebih suka hidup dari hasil kerja keras orang lain daripada mereka sendiri. Begitu mereka melihat bahwa Chester telah membeli bagal, salah satu dari mereka bicara pada kedua rekannya. Teman-teman, bagal itu harus jadi milik kita. Tapi bagaimana cara kita melakukannya? Kita bertiga harus berjaga di tempat-tempat sepanjang jalan pulang si Pak Tua dan masing-masing secara bergiliran harus berteriak bahwa bagal yang ia beli adalah keledai. Kalau kita tetap bersikeras, bagal itu akan jadi milik kita. Rencana ini cukup memuaskan yang lain, dan mereka semua berpencar untuk menunggu untuknya sepanjang jalannya. Saat Chester datang, si pencuri pertama berkata padanya, Tuhan memberkatimu, Bapak yang baik. Terima kasih untuk kesopananmu. Bapak dari mana? Dari pasar. Apa yang Bapak beli dari sana? Bagal ini. Bagal yang mana? Yang kutunggangi ini. Bapak serius atau bercanda? Apa maksudmu? Karena kelihatannya bagiku Bapak mendapatkan keledai, bukan bagal. Keledai? Tidak mungkin. Dan tanpa bicara lagi, ia terus menunggang. Setelah cukup jauh, ia bertemu si pencuri kedua yang menyapanya. Selamat siang, Pak. Bapak dari mana? Dari pasar. Apa barang-barang sedang murah? Seharusnya begitu. Dan apa Bapak dapat tawaran bagus? Aku membeli bagal yang kutunggangi ini. Tapi astaga, ini seekor keledai. Keledai? Kalau ada orang lain yang berkata begitu padaku, aku harus meninggalkan hewan hina ini. Dan ia melanjutkan perjalanannya dan segera bertemu si pencuri ketiga yang berkata padanya, Tuhan memberkatimu, Pak. Apa Bapak baru dari pasar? Iya, benar. Dan apa ada tawaran murah yang dari sana? Aku membeli bagal yang kutunggangi ini. Bagal? Bapak pasti tidak serius. Apa Bapak berusaha membodohiku? Ya aku serius. Untuk apa aku bercanda tentang bagalku? Sobatku yang malang, tidak bisakah kau membedakan antara bagal dan keledai? Kau adalah orang ketiga dalam 2 jam terakhir yang telah memberitahuku hal yang sama, tapi aku tidak percaya. Dan sambil turun dari bagalnya, ia bicara, Ambil saja hewan itu, aku malu sudah ditipu di pasar. Si pencuri cerdik mengambil hewan itu dan menungganginya untuk bergabung dengan teman-temannya. Sementara Chester meneruskan perjalanan dengan jalan kaki. Begitu si pria tua sampai di rumah, ia memberitahu pembantunya bahwa ia telah membeli keledai sambil mengira itu adalah bagal. Dan seluruh ceritanya sampai akhir. Astaga Tuan, Pak Tuan tak sadar mereka menipu Tuan. Mereka membodohimu. Mereka pasti sekomplotan pencuri. Baiklah. Aku akan memberi mereka pelajaran. Lalu, Chester membeli 2 kambing kembar identik, membayar mereka dengan amat murah, dan sambil membimbing mereka pulang, dia memberitahu Magda untuk menyiapkan masakan lezat, karena ia akan mengundang beberapa teman untuk makan malam. Ia menyuruh Magda untuk memanggang daging ham dan merebus 2 ayam, dan memanggang kue terbaik yang bisa ia buat. Lalu, ia membawa salah seekor kambingnya dan mengikatnya di tiang halaman rumah dan memberinya rumput untuk dimakan. Lalu ia mengambil kambing lain dan membimbingnya ke pasar. Begitu ia telah tiba, ketiga pencuri itu melihatnya dan memutuskan menyambutnya. Selamat datang, Pak Chester. Apa yang membawa Bapak kemari? Aku ingin membeli beberapa bahan makanan karena beberapa teman datang untuk makan malam. Dan aku akan senang bila kalian bertiga sudi datang pula. Para pencuri itu dengan senang menerima undangan ini. Dan setelah Chester telah selesai belanja, ia mengikatnya di punggung kambing dan berkata padanya di depan ketiga penipu, Pulanglah sekarang dan beritahu Magda untuk memanggang ham, merebus ayam, dan membuat kue terbaik yang bisa dia buat.
Pergilah cepat, kami akan menyusul. Begitu ia melepaskan kambingnya, kambing itu lari secepat yang ia bisa. Dan Chester berjalan dengan ketiga orang itu untuk sementara di pasar. Dan lalu mereka semua berjalan ke rumahnya. Saat ia dan para tamunya memasuki halaman rumah, mereka melihat kambing itu terikat di tiang, dengan tenangnya mengunyah rumput. Mereka terpukau pada ini, karena tentunya mereka mengira itu adalah kambing yang sama yang Chester bawa pulang, penuh dengan bahan makanan. Begitu mereka tiba di rumah, Chester berkata pada pembantunya, Nah, Magda, apa kau sudah melakukan yang kubilang pada kambing untukmu? Si wanita cerdik memahami tuannya dan menjawab, Tentu sudah, hamnya sudah dipanggang dan ayamnya sudah direbus. Bagus sekali. Saat ketiga penjahat itu melihat masakan-masakan daging itu dan kue dalam oven dan mendengar kata-kata Magda, mereka takjub dan mulai berunding bagaimana mereka bisa memiliki kambing itu. Akhirnya, menuju akhir makan malam, salah satu dari mereka berkata pada Chester, Tuan rumah, juallah kambing Bapak pada kami. Chester menjawab bahwa ia sangat tak ingin berpisah dengan hewan ajaib itu, karena uang sebanyak apapun tak akan bisa mengganti kehilangannya. Tapi, tetap saja bila mereka ingin, dia akan menyerahkannya seharga 50 keping uang emas. Para pencuri membayar 50 uang emas seketika dan pergi dari rumah itu cukup gembira, membimbing si kambing bersama mereka. Saat mereka pulang, mereka bicara pada istri-istri mereka. Jangan masak makan malam besok sampai kami mengirim pembawa pesan pulang. Keesokan harinya, mereka pergi ke pasar dan membeli ayam. Dan setelah mereka mengemasnya di punggung si kambing ajaib, mereka memberitahukan masakan-masakan yang mereka ingin istri mereka buatkan. Sesaat setelah kambing itu dilepas, dia lari secepat yang dia bisa. Saat jam makan malam tiba, mereka bertiga pulang dan menanyai istri mereka. Oh, dasar kau orang bodoh! Bagaimana kalian bisa percaya bahwa seekor kambing bisa melakukan tugas pembantu? Kalian telah tertipu mentah-mentah untuk perbuatan kalian pada orang lain. Itulah yang disebut ada budi, ada balas. Tamat. Jika Anda menyukai cerita ini, tekan suka dan langganan channel kami. Tekan tombol like on untuk mendapat informasi terbaru dan jangan lupa untuk berkomentar.